sakit. Kamu dari mana aja kok? Berapa hari ini nggak turun kuliah? Minggu lalu aku dirawat di RS Tadika gara-gara penyakit tipes. Oh, tapi kok kamu mau di rumah sakit itu? Bukannya rumah sakit itu nggak bagus ya? Aku kan pernah tuh dirawat berapa tahun lalu kalau nggak salah. Nah, rumah sakitnya tuh nggak bagus banget. Udah sistemnya lambat, petugasnya nggak ramah. Pokoknya nggak bagus banget deh. Wah, kebalik dong, Mbak. Minggu lalu aku dirawat dengan baik. Malah pelayanan kesehatannya sangat cepat dan tidak menunggu lama. Oh, berarti rumah sakitnya udah nerapin TKM tuh. Hah? TKM itu apa? Hai guys, siapa yang belum tahu tentang TKM? Kalau belum tahu, tolong dong Isna jelasin apa itu TKM. Oke, jadi guys, TKM itu atau tentang quality management merupakan konsep perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pasien atau customer satisfaction dengan konsep yang pertama yaitu customer focus, yaitu pelanggan menjadi fokus utama untuk menilai kualitas pelayanan yang telah diberikan. Kemudian organisasi melakukan peningkatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi poin yang kedua yaitu proses improvement, yang dimana proses ini dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan pelayanan dan dilaksanakan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu total improvement, keterlibatan semua komponen organisasi dari puncak hingga bawah manajemen yang saling bersinergi. FYI teman-teman, jadi TKM itu bertujuan agar pelayanan kesehatan dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. Nah, gimana sih caranya mereka agar dapat bersaing? Caranya dengan meningkatkan atau mengoptimalkan kemampuan serta sumber-sumber daya yang mereka miliki, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatannya. Jadi guys, manfaat TKM memiliki tiga aspek. Tiga aspek diantaranya yaitu konsumen, kemudian institusi, dan yang terakhir organisasi. Untuk manfaat TKM bagi konsumen sendiri yaitu sedikit atau bahkan tidak pernah memiliki masalah terhadap pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua, kepedulian terhadap konsumen itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, kepuasan pasien lebih terjamin. Kemudian manfaat TKM bagi institusi yaitu diantaranya terdapat perubahan yang signifikan terhadap kualitas dan produk atau jasa. Kemudian yang kedua, staf lebih termotivasi. Kemudian yang ketiga, masalah lebih cepat selesai dengan adanya TKM. Kemudian manfaat TKM yang ketiga yaitu bagi organisasi yaitu lebih terlatih dan lebih berkemampuan serta lebih dihargai dan diakui oleh masyarakat. Nah, jadi gimana teman-teman, udah pada paham belum tentang apa itu TKM? Jangan lupa paham lagi, yuk disimak video selanjutnya. Menjadi petugas BPJS 1 adalah tugas yang mulia bagi Nurfi Aisyah. Ya, Nurfi adalah satu dari 7 petugas BPJS 1 Surabaya yang secara bergiliran berjaga di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. 2 tahun menjadi petugas BPJS 1 memberinya banyak pengalaman berharga. Apalagi, tugasnya adalah menjadi jembatan antara pasien dengan rumah sakit untuk mengkomunikasikan masalah BPJS Kesehatan. Layanan BPJS 1 ini kepanjangan dari BPJS Siap Membantu. Resminya, layanan ini sudah ada sejak 2020 di berbagai wilayah Indonesia. Tugasnya untuk memberikan informasi dan penanganan pengaduan dari peserta jaminan kesehatan. BPJS 1 Surabaya, bagian dari kantor cabang utama Surabaya, merupakan salah satu yang memberikan layanan aktif. Cukup mudah menemukan petugas BPJS 1 di rumah sakit. Biasanya, petugas akan mengenakan rompi khusus berwarna oranye. Petugas tidak hanya berjaga di loket, namun juga berkeliling rumah sakit sebagai upaya jemput bola peserta yang membutuhkan informasi. Di salah satu rumah sakit ibu dan anak Surabaya ini contohnya sebagai rumah sakit yang terbantu dengan adanya petugas BPJS 1. Terkadang dalam proses persalinan atau dalam kondisi darurat, keluarga pasien bingung untuk melengkapi administrasi atau sekedar memenuhi persyaratan. Keselamatan menjadi yang utama. Dengan bantuan BPJS 1, keluarga pasien akan diedukasi dan didampingi untuk proses administrasi hingga selesai. Ketika ada petugas BPJS 1 di rumah sakit, kita lebih mudah kemudian mengatasi komplain, kemudian mengatasi masalah-masalah keaktifan kepesertaan itu lebih mudah sekali. Kayak biaya keterlambatan atau dendanya gitu, gimana caranya, sama itu apa, BPJS anak yang baru lahir gitu.
Ya, sangat membantu sekali. BPJS 1 ini sebenarnya merupakan suatu inovasi dari layanan pengaduan yang pernah ada. Pada tahun 2018, fungsinya digabung dengan layanan pengaduan rumah sakit. Jika peserta mengalami permasalahan, dapat lapor ke unit pengaduan BPJS dalam bentuk ruangan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Pada 2020 hingga kini inovasi yang diberikan lebih mudah. Selain ada sosok petugas BPJS 1 yang berjaga di rumah sakit, nomor telepon petugas BPJS 1 akan diberikan dan dipasang di beberapa titik rumah sakit. Layanan BPJS 1 pun bisa dimanfaatkan lewat WhatsApp atau telepon selama 24 jam. Rencananya, jika SDM memungkinkan, petugas BPJS 1 akan terus dioptimalkan. Oh, itu yang dimaksud